Oh ya, silakan masuk. Monggo silakan duduk lebih dulu, Mbak. Oke. Baik. Ini yang menghubungi saya kemarin ya, Iya, Pak, malam ya. betul. Oke, baik. Namanya kemarin Fatima. Mbak Fatima, saya Mbak Fatima Madia ya. Betul, Pak. Oke, baik, Mbak Fatima Madia. Tadi Mbak Fatima Madia sebelum kesini dari mana terlebih dahulu? Sebelum kesini tadi saya kuliah dulu sih, Pak. Kuliah dulu ya. Tadi Iya. saya kuliah tuh 4 SKS. 4 SKS. 2 matkul. Dari Hmm. pagi sampai siang. Terus saya dari matkul tadi dari kuliah saya pulang ke kos, saya makan, habis itu baru saya kesini. Oh, jadi dari habis kuliah tadi ya 4 Ya. SKS sama 2 mata kuliah. Jadi per mata kuliahnya 2 SKS Ya, gitu ya. betul, Pak. Habis itu lanjut ke kos buat makan, habis itu lanjut ke sini seperti Betul. itu ya. Oke, baik. Kemarin Mbak Fatima Madia sempat menghubungi saya ya melalui CP di WhatsApp dan mengatakan ingin melakukan sesi konseling seperti itu ya bersama Bapak pada hari ini seperti itu. Nah, sebelumnya Mbak Fatima sendiri mengetahui bahwasanya ada fasilitas konseling di sini tuh tahu dari mana Mbak Fatima? Saya sih taunya dari WA ya, Pak ya. Dari WA saya taunya Iya. kakak kelas, Hmm. dia lagi nyebarin leaflet gitu. Mungkin nggak tahu dari mana itu Pak leafletnya. Oh. Terus saya lihat kok ada konseling, coba deh. Saya pengen deh coba-coba gitu. Soalnya Iya. akhirnya saya menghubungi CP yang di situ. Oh, berarti tahu dari informasi leaflet yang disebar oleh kakak kelas Mbaknya ya di Kating, kakak tingkat seperti Iya, itu ya. betul. Oke, baik. Sebenarnya itu adalah mahasiswa saya ya. Kebetulan saya juga memang ada program untuk open counseling untuk mahasiswa dari mahasiswa awal sampai mahasiswa akhir, dan saya juga minta tolong kebetulan nih sama Kating Mbaknya buat nyebarin leaflet itu seperti itu. Kating siapa kalau boleh tahu? Katingnya namanya Zahra. Oh, Zahra, ya itu mahasiswa Bapak itu di kelas offering C22, angkatan 22, dan sekarang Mbak Zahranya masih skripsian gitu. Ya, jadi dari WA ya seperti Iya, itu ya. betul, Pak. Baik. Fatima dari WA. Oke. Jadi kan tadi Mbak Fatima menyampaikan ya kalau akan melakukan sesi konseling pada Bapak dan sudah berjanji di WA, dan Mbak Fatima sudah menyampaikan secara online-nya, garis besarnya permasalahan Mbak Fatima itu saat ini seperti apa, seperti Mbak Fatima ya. Oke, baik Mbak Fatima, sebelum kita lanjut dari Mbak Fatima apakah sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling hari ini? Sudah, Pak. Sudah siap ya? Siap. Oke, baik, kalau sudah siap. Sebelumnya pernah ikut konseling Mbak Fatima? Belum, Pak. Belum pernah? Pertama kali. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Oke, baik, karena baru pertama kali, Bapak akan menjelaskan ya terkait alur nantinya pada proses konseling hari ini seperti Mbak Fatima ya. Oke, sebelum itu kita perkenalan lagi nih Mbak Fatima. Kalau kemarin kan kita hanya berkenalan melalui CPWA saja, kita perkenalan terlebih dahulu lagi agar kita lebih akrab lah, lebih nyaman pada sesi konseling hari ini seperti itu ya. Oke, Mbak Fatima, dimulai dari Saya dulu. oke, baik. Nah, ini nama saya Fatima Mahdia. Pak, mungkin Bapak bisa panggil aku Mahdia atau Fatima. Oke. Terserah. Oke, baik. Saya panggil Mbak Fatima aja ya. Boleh. Oke, Mbak Fatima dari mahasiswa UM. jurusan UM. Saya jurusan ini Pak, FMIPA. FMIPA. Fisika. Oh, jurusan fisika di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam ya. Iya, Oke, gitu. baik. FMIPA. Oke, Mbak Fatima, lanjutkan ke Bapak ya. Iya. Oke, baik, perkenalkan nama Bapak Fatan Aflal Akmal. Mbak Fatimanya bisa panggil Pak Fatan ataupun yang lainnya, senyamannya Mbak Fatima saja. Memanggil Bapak itu seperti apa, seperti ya Mbak Fatima ya. Oke, Pak. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling individu, itu ya, yang mana Bapak sebagai konselor dan Mbaknya sebagai konseling pada hari ini yang akan melakukan sesi konseling individu seperti itu. Kemudian pada sesi konseling nantinya Bapak akan selalu menerapkan yang namanya 3 asas Mbak Fatima. Jadi yang pertama itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mbak Fatima datang ke sini atas kemauan Mbak Fatima sendiri, tanpa ada dorongan orang lain, tanpa ada paksaan dari teman Mbak Fatima, keluarga Mbak Fatima ataupun yang lainnya seperti itu ya. Apakah
Mbak Fatima secara sukarela nih datang ke Bapak untuk melakukan sesi konseling hari ini? Sukarela banget Pak, soalnya saya kan lihatnya dari story itu ya Iya. Pak, jadi kayak saya punya keinginan dorongan dari diri sendiri saya sendiri. Berarti secara sukarela ya untuk Betul. datang ke sini melakukan sesi konseling dengan Bapak. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan, di mana Mbak Fatima di sini boleh menyampaikan semua permasalahan secara terbuka, secara nyaman dan secara yakin gitu ya untuk permasalahannya, walaupun itu memalukan, menjengkelkan ataupun yang lainnya, sehingga di sini Bapak bisa mengetahui permasalahan Mbak Fatima secara lebih dalam, dan juga Mbak Fatima bisa menyadari terkait permasalahan yang Mbak Fatima alami. Seperti Mbak Fatima, apakah dapat dipahami Mbak Fatima? Dapat dipahami Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Mbak Fatima? Oke, baik Mbak Fatima. Kemudian yang ketiga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini Bapak akan selalu menjunjung tinggi yang namanya kerahasiaan pada sesi konseling hari ini. Jadi Fatima tidak perlu takut untuk menyampaikan semua permasalahannya, takut permasalahan tersebar, takut Bapak mencari permasalahannya, tidak akan Mbak Fatima ya, karena Bapak akan selalu menjunjung tinggi kerahasiaan pada sesi konseling hari ini. Mbak Fatima, apakah dapat dipahami Mbak Fatima? Dapat dipahami Bapak. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Bapak, sebelumnya saya matikan HP dulu ya Oh Pak ya. iya, bawa HP Karena ya? takutnya Iya, silakan Mbak Fatima. sebentar Bapak. Matikan dulu ya Pak, Oke, baik. biar lebih fokus. Sudah. Oke, sudah? Boleh disimak dulu HP-nya? Oke, baik. Tadi ada yang ditanyakan? Sudah Bapak. Sudah cukup ya? Oke, baik. Karena sudah cukup, gak ada yang ditanyakan. Kemudian untuk jalannya sesi konseling hari ini akan berjalan selama kurang lebih 45 menit. Apakah waktu itu cukup untuk kita hari ini atau dari sangat cukup ya dari Mbak Fatima? Apakah ada waktu tersendiri untuk konseling hari ini? Udah sih, saya ikut dari Bapak aja 40 menit, menurut saya udah cukup, dan ya udah mungkin udah semua saya ceritakan. Oke, baik. Karena sudah cukup ya untuk Mbak Fatima, dan nantinya kalau dirasa belum cukup dan permasalahan ini belum selesai, kita bisa menjadwalkan kembali sesi konseling di hari-hari berikutnya dengan berkoordinasi dengan saya melalui WA seperti itu. Oke, Mbak Fatima, apakah ada yang ditanyakan? Udah sih Pak, udah jelas. Sudah cukup, sudah jelas ya. Oke, baik Mbak Fatima. Sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya, apakah Mbak Fatima sudah siap untuk melakukan sesi konseling hari ini? Sudah. Sudah siap ya? Ya bentar Pak, saya duduk dulu ya. Iya, iya. Saya gugup. Gugup? Enggak apa Mbak Fatima, santai. Karena pertama kali mungkin ya. Iya. Udah. Udah deh Pak. Sudah? Udah. Oke, baik. Karena sudah, benar sudah siap? Sudah. Oke, Siap siap besok ya. harus siap. Oke, karena Mbak Fatima kemarin sudah menyampaikan secara terpisah melalui WA, selanjutnya di sini Bapak ingin mendengar permasalahannya Mbak Fatima lebih dalam lagi. Mbak Fatima, silakan Mbak Fatima bisa menyampaikan permasalahan yang dialami Mbak Fatima. Oke Pak, saya tuh pengen konseling ini karena saya ngerasa kayak saya cemburu gitu Pak ke kakak saya. Iya. Terus saya kenapa cemburu, karena saya ngerasa itu perhatian yang dikasih sama orang tua saya itu lebih besar daripada yang saya dapatin gitu. Kayak saya tuh cemburu banget Pak sama kakak saya itu, karena apa ya, dia tuh kalau pengen apa-apa tuh selalu kayak langsung diiyain gitu. Sedangkan saya tuh kayak banyak banget pertimbangan yang harus dipertimbangkan gitu Pak. Terus sih kayak saya ngerasa cemburu aja, saya ngerasa gak adil aja orang tua saya gitu. Jadi Mbak Fatima ini merasa cemburu dengan kakak Mbak Fatima karena kurangnya perhatian dari orang tua Mbak Fatima, yang mana orang tua Mbak Fatima mungkin lebih perhatian ke kakak Mbak Fatima seperti itu ya Mbak Fatima. Dan juga Mbak Fatima ini cemburu karena apa yang diinginkan oleh kakak Mbak Fatima itu selalu diiyakan oleh orang tua Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Dari rasa cemburu itu apakah ada rasa cemburu lain selain adanya kurangnya perhatian dan selalu mengiyakan apa yang diinginkan Mbak Fatima? Saya tuh cemburu lagi karena dia tuh misal dia pengen apa-apa gitu ya Pak. Misal dia pengen beli HP deh Pak. Nah itu saya juga pengen, cuma saya itu masih belum ngomong karena saya tahu pasti kalau saya minta apa-apa itu pasti banyak pertimbangan. Jadi sebelum saya ngomong tuh saya mempertimbangkan itu tuh ke diri saya sendiri gitu loh. Kayak misal waktu itu kakak saya itu minta beli handphone terus langsung diiyain Pak, padahal
saya tahu handphone itu tuh nggak murah, terus saya akhirnya kayak mencoba menunjukkan lah kalau saya tuh pengen juga HP itu. Nah, waktu yang bikin saya cemburu itu lagi waktu beli handphone itu tuh kan saya diajak, tapi saya nggak beli. Saya tuh kayak kan saya juga pengen handphone baru gitu Pak. Terus terus ayah saya tuh ngomong gini kayak, nanti ya adek, kalau kan saya dipanggil adek di rumah, karena kan kata saya, nanti adek ini ya habis lulus SMA aja handphone barunya, sekarang masih pakai handphone lama karena kan saya juga mondok dulunya, jadi kan nggak pakai handphone. Terus saya kayak, oh yaudah nggak apa-apa, saya masih kayak mengajarkan hal itu gitu Pak. Nah tapi pas kan ayah saya kan, nah saya tuh ditanyain sama ayah saya waktu beli itu, adek pengennya handphone kayak gimana. Ya standar saya kayak punya kakak saya aja dong, masa kayak ya disamakan aja Kak, tapi kalau bisa sih lebih di atas lagi, cuma saya emang nggak berharap. Terus itu saya tuh cemburu situ juga karena kayak kakak saya itu juga menurut saya juga nggak terlalu butuh-butuh banget handphone baru, karena handphone lama kita tuh sama, kualitasnya tuh sama, dan HP saya tuh waktu itu masih kayak oke-oke aja gitu loh. Kayak menurut saya tuh kayaknya nggak perlu ganti handphone, tapi ya udahlah gitu, saya tuh kita kayak ya udahlah gitu. Terus saya cemburu juga karena kan langsung saya tuh dijanjikan kan sama saya, katanya habis lulus SMA, ternyata sama saya tuh dibeliin saya tuh waktu sebelum lulus SMA, tapi HP-nya itu malah di bawahnya kakak saya. Iya kan saya jadi kayak, dan itu tuh tanpa konfirmasi gitu Pak ayah saya. Jadi kan saya kayak ngerasa kok kayak gitu sih Pak, waktu itu kan udah ngomong, udah nanyain juga, kalau gitu mah nggak usah nanya, nggak usah nanya saya tuh pengennya apa gitu. Saya bukan, tapi ya udah, tapi saya bersyukur aja sih karena diberikan handphone baru, tapi karena hal itu saya kira tetap gak pakai handphonenya. Oke, baik. Jadi selain cemburu karena kurangnya perhatian dari orang tua dan juga kemauan yang selalu diiakan dari orang tua ke kakak Mbak Fatimah, namun cemburu ini juga muncul ketika permasalahan terkait handphone seperti yang mana ketika mbaknya Mbak Fatimah, kakaknya Mbak Fatimah seperti ya, menginginkan handphone baru itu selalu diiakan dan langsung diberikan handphone baru. Dan kebetulan di sana Mbak Fatimah ingin mengungkapkan pengen handphone baru, tapi Mbak Fatimah mempertimbangkan juga seperti itu ya. Kemudian Mbak Fatimah juga pernah diajak buat ikut beli handphone beli handphone baru buat kakaknya, namun di sana Mbak Fatimah tidak ikut dibelikan, padahal rasanya ingin dibelikan juga, namun enggak seperti itu. Di sana pun ada yang dimulai saya cemburu seperti Mbak Fatimah ya. Oke, baik Mbak Fatimah. Selanjutnya Mbak Fatimah sendiri di keluarga anak keberapa? Saya kebetulan anak terakhir Pak, saya anak bungsu dari 3 bersaudara, cewek-cewek semua. Saya tuh kakak saya ditanya anak kedua. Nah saya tuh kayak apa ya, jadinya saya tuh cemburu banget tuh sama dia aja. Kalau saya yang pertama tuh enggak, karena kan saya dulu kan mondok, terus yang pertama tuh juga mondok, jadi kayak ya senasib lah, saya merasakan kecocokan gitu. Kalau yang kedua ini saya ngerasa dia udah di rumah terus, udah dapat perhatian dari orang tua terus. Saya kalau di pondok tuh kok ternyata nggak dapet yang dia dapetin gitu Pak. Oke, baik. Jadi Mbak Fatimah ini anak terakhir dari 3 bersaudara, yang mana kakak pertama cewek, yang kedua cewek juga, yang ketiga cewek juga gitu ya. Oke, baik. Jadi rasa cemburu itu ditujukan kepada kakak yang nomor 2 seperti itu ya, yang mana dengan kakak pertama Mbak Fatimah ini senasib karena pengalamannya itu sama ya, sama-sama mondok dan pastinya mengalami kejadian maupun hal-hal yang sama ketika di pondok ataupun di rumah seperti yang berbeda dengan kakak saya yang selalu di rumah seperti itu ya. Oke, baik Mbak Fatimah. Kakak kedua Mbak Fatimah sendiri ini di rumah bagaimana? Kakak saya yang kedua ini karakternya ya Pak, karakternya tuh sebenarnya dia tuh baik Pak, ke saya juga tuh dia tuh baik banget. Kayak misalnya saya waktu ulang tahun itu selalu memberikan saya tuh hadiah kayak boneka, terus ngasih saya duit atau ngasih kue ulang tahun kepada saya. Nah dia juga tuh orangnya sebenarnya keras kepala sih, kalau dibilangin tuh kadang kayak yang ngelawan, dia keras kepala banget gitu. Terus menurut saya dia tuh agak cari muka ya Pak menurut saya ke orang tua saya sendiri gitu. Jadi karakter kakak Mbak Fatimah yang kedua ini, Mbak Fatimah adalah kakak baik dan
suka memberikan hadiah ketika Mbak Fatimah ulang tahun, entah itu berupa barang ataupun uang seperti itu ya. Dan kemudian terkadang kakak Mbak Fatimah ini keras kepala seperti itu ya ketika dibilangi ataupun hal lainnya seperti ya. Kalau dari orang tua sendiri menyikapi kakak Mbak Fatimah itu seperti apa? Apakah lebih sayang atau bagaimana? Menurut saya sih iya Pak, lebih sayang gitu, kayak lebih kalau ngomong tuh lebih halus ke kakak saya, karena kan kakak saya emang keras kepala, jadi mungkin cara dari orang tua saya itu dia ngomongnya tuh lebih halus, lebih kayak pengertian banget, terus kayak benar-benar mempertimbangkan matang gitu loh kalau mau ngomong, misal kalau menegur gitu. Saya tuh pernah Pak, kayak saya diusilin gitu kan, malah saya tuh ngadu ke orang tua saya, terus sama orang tua saya kayak ya udah nggak apa-apa nanti. Saya tuh sampai bilang kayak coba deh ibu ngasih tahu ke kakak saya itu kalau saya itu tuh bikin saya tuh nggak nyaman, dan itu tuh malah kayak bikin saya tuh males gitu. Terus respon orang tua saya ternyata nyuruh saya buat memahami hal itu, terus malah nyuruh saya tuh lebih kuat lagi, lebih kayak dilapangkan dadanya lagi. Padahal kan saya tuh pengennya kayak mereka yang negor gitu loh, selain orang tua aja. Kayak saya kan ngomong kayak gitu biar menurut saya tuh orang tuh biar tahu kalau saya tuh gak nyaman kalau diperlakukan seperti itu gitu. Jadi saya sih orang tua saya kayaknya kayak lebih halus ngomong ke kakak saya itu, lebih hati-hati, terus kayak gitu deh. Oke, baik Mbak Fatimah, saya dapat memahami apa yang disampaikan Mbak Fatimah tadi. Jadi orang tua Mbak Fatimah ke kakak Mbak Fatimah ini lebih disayang kakaknya seperti itu ya, dan juga lebih halus ketika menyampaikan, lebih teratur lah, nggak terlalu tegas ketika menyampaikan sesuatunya ke kakak Mbak Fatimah, karena kakak Mbak Fatimah ini keras kepala seperti itu ya. Dan kemudian kakak Mbak Fatimah ini sering usil kepada Mbak Fatimah. Namun ketika Mbak Fatimah ingin menegurnya, Mbak Fatimah mungkin berpikir dua kali lalu menyampaikan ke orang tua Mbak Fatimah seperti itu ya. Namun respon dari orang tua Mbak Fatimah tidak sesuai ekspektasi Mbak Fatimah, yang mana Mbak Fatimah harus memahami gitu ya, harus selalu memahami seseorang dibandingkan Mbak Fatimah yang dipahami seperti itu ya. Dan juga Mbak Fatimah harus lapang dada, kayak harus menerima semuanya gitu ya. Oke, baik Mbak Fatimah, saya mengerti ya perasaan Mbak Fatimah pada saat itu. Kemudian kalau Mbak Fatimah sendiri dari orang tua bagaimana Mbak Fatimah? Maksudnya Pak? Diperlakukan yang sama dengan kakak Mbak Fatimah atau bagaimana? Enggak sama sih Pak, karena pernah tuh saya berantem kan sama kakak saya tuh melawan lah kakak saya, harus dilihat sama orang tua saya, malah saya yang dimarahin, malah saya udahlah nggak usah berantem terus, mau jadi apa kalau berantem terus gitu kan. Terus menurut saya ya udah tinggal segitu aja, sampai situ aja marahin sayanya. Ternyata habis saya berantem itu saya pindah kan, dulu tuh saya sekamar sama kakak saya, terus karena sering berantem sama orang tua saya dipisah kamarnya, saya tidur di kamar belakang, kakak saya di kamar depan. Terus waktu saya di kamar, ibu saya tuh nyamperin saya Pak. Saya tuh pikirnya ya mungkin saya mau ditenangin atau mau dihibur, ternyata itu malah dibilangin kayak ya udah kamu kalau kayak gitu tuh jangan ngelawan banget ke kakaknya, karena nanti kakaknya kayak gimana gitu, takutnya kakaknya gimana, mikir kamu kayak gimana. Terus kakaknya tuh yang ngedukung kakak saya, bukan ngedukung sih, tapi kayak bukan nangin saya, tapi malah saya tuh malah makin males dan malah makin gitu Pak. Jadi saya merasa kayak tidak diperlakukan seperti mereka memperlakukan kakak saya aja. Oke, baik Mbak Fatimah. Jadi Mbak Fatimah tidak diperlakukan dengan yang sama seperti orang tua memperlakukan kakak Mbak Fatimah seperti ya. Yang mana pernah ada kejadian berantem dengan Mbak Fatimah, kakak Mbak Fatimah dengan Mbak Fatimah, yang mana itu satu kamar, dan akhirnya menyebabkan Mbak Fatimah risih dan pindah kamar seperti itu. Kemudian di saat itu juga orang tua Mbak Fatimah atau ibu Mbak Fatimah ya menghampiri Mbak Fatimah dan beranggapan bahwasanya ibu Mbak Fatimah ini akan menenangkannya. Namun kenyataannya Mbak Fatimah ini disalahkan seperti itu ya, kayak ngapain kamu berantem terus, ya udah biasa aja seperti itu ya. Dan di situ rasa kesal Mbak Fatimah itu semakin muncul ya, karena
merasa Mbak Fatima yang salah padahal bukan sebenarnya Mbak Fatima ya. Apakah bisa dikatakan seperti Mbak Fatima? Betul Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Setelah orang tua Mbak Fatima menyampaikan itu, perlakuan Mbak Fatima ke kakak Mbak Fatima apakah masih sama seperti hari-hari biasanya? Apakah mulai berubah? Mulai berubah sih Pak. Mulai Saya berubah. tuh mulai berubah waktu SMP. Saya mulai sadar Kak, kok kayak gini sih, kayak Iya. nggak adil banget. Saya tuh akhirnya kayak misal kakak saya ngajak saya ngobrol bercanda-bercanda tuh saya kayak menanggapi seadanya aja, nggak kayak yang bercanda balik gitu Pak. Saya jadi kayak bikin jarak antara saya dan kakak saya dan saya dengan orang tua saya. Jadi saya secara nggak sadar mungkin ya Pak, saya tuh akhirnya menjauhkan diri saya dari keluarga saya gitu. Bahkan kakak saya yang pertama, karena saya mikir misal kayak kalau saya cerita itu ntar mereka tuh juga tetap bakal nyalain saya pada akhirnya gitu loh. Nanti pasti mereka tuh nyuruh saya tuh untuk memahami lagi, untuk lapang dada lagi, kayak diomongnya kan pasti ngomongnya kayak kan kamu yang lebih paham deh gitu. Terus padahal kan saya nggak paham gitu loh. Saya juga pengennya diperlakukan yang sama aja. Perlakuan saya ke kakak saya tuh akhirnya kayak saya cuek sih, kayak lebih bodo amat, terus lebih banyak diem juga. Jadi saya tuh kalau misal diajak debat sama dia, saya tuh akhirnya kayak yang udah iya, saya gitu aja. Oke, Mbak Fatima. Jadi rasa sadar itu sudah muncul ketika SMP ya. Betul. Yang mana dari SMP Mbak Fatima mulai sadar kok akhirnya kayak gini karena kejadian waktu itu ya. Nah dari situ Mbak Fatima mulai berubah nih tingkah laku Mbak Fatima ke kakak Mbak Fatima, bahkan ke orang-orang terdekat Mbak Fatima lain seperti orang tua dan juga kakak pertama, yang mana Mbak Fatima menanggapi seadanya, ketika debat selalu mengiyakan, bodo amat seperti itu ya, dan juga menjaga jarak nih dengan orang tua Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Ini Mbak Fatima. Tadi Mbak Fatima menyampaikan mulai sadar waktu SMP. Apakah ada pengalaman lain sebelum SMP Mbak Fatima terkait rasa cemburu ini? Kayaknya saya itu enggak sih waktu saya SMP sih. Saya rasanya waktu cemburu itu soalnya kan saya SMP mulai jauh ya dari orang tua, mulai nggak di rumah gitu. Itu tuh ada kejadian pas saya kan waktu itu ulang tahun. Saya tuh pengennya tuh orang tua tuh ke pondok. Terus mereka mikirnya saya kalau di pondok kan ada tradisi kayak bagi-bagi makanan gitu kan kalau ulang tahun. Nah itu orang tua saya tuh nganggapnya itu aja, bagi-bagi ulang tahun. Nah diantar tuh Pak makanannya, tapi saya kan mikirnya mereka bakal nunggu saya, Pak. Apakah perlu tisu Mbak Fatima? Enggak Pak, ini biasa biasa. Oke. Ya lanjut ya Pak ya. Nah saya kan waktu itu mereka waktu orang tua saya waktu ke pondok itu waktu saya sholat berjamaah di musolanya ya, saya pikir mereka bakal nunggu gitu Pak buat kayak buat ketemu saya waktu saya ulang tahun gitu. Ternyata mereka langsung pulang. Mereka nggak nunggu saya dengan alasan katanya ayah saya sibuk, ayah saya banyak tamunya di rumah, jadi langsung pulang. Padahal waktu itu kakak saya juga ulang tahun dan dibikin acara besar di rumah, kayak bener-bener semua keluarga tuh datang. Ayah saya tuh kayak bener-bener undang teman-temannya, undang teman-temannya kakak saya. Nah saya tuh padahal kan saya cuma pengen kehadiran mereka berdua aja gitu Pak, tapi mereka pas pergi ya tuh saya mikir kayak udah gitu. Oke. Jadi rasa cemburu itu muncul ketika Mbak Fatima waktu mondok, yang mana pada hari itu ulang tahun Mbak Fatima dan di pondok kebetulan ada tradisi bagi-bagi makanan, dan itu dilakukan oleh orang tua Mbak Fatima untuk membagi-bagikan makanan ya. Namun nyatanya Mbak Fatima ini ingin ataupun menyangka bahwasanya orang tua Mbak Fatima akan menunggu Mbak Fatima, bertemu Mbak Fatima. Namun nyatanya orang tua Mbak Fatima ini langsung pergi gitu ya, karena beralasan ayah Mbak Fatima ini banyak tamunya di rumah seperti itu. Nah kemudian berbeda dengan perlakuan ke kakak Mbak Fatima, yang mana kakak Mbak Fatima ini lebih diprioritaskan ketika ulang tahun, yang mana bikin acara besar, ada kue, ada orang banyak, ada hiburan seperti itu. Kemudian itu dilakukan di rumah juga. Dari situ juga Mbak Fatima mulai kayak
cemburunya makin ada ya, karena diperlakukan tidak sama oleh orang tua Mbak Fatimah, padahal dari anak yang sama sebetulnya. Oke, Mbak Fatimah. Kemudian dari keluarga sendiri Mbak Fatimah, apakah Mbak Fatimah bertingkah laku yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan orang tua, kakak pertama Mbak Fatimah ataupun yang lainnya yang ada di rumah? Jadi dulu tuh saya tuh termasuk orang yang suka cerita kan Pak. Iya. Saya suka cerita, kayak saya tuh menceritakan apa yang terjadi pada saya waktu saya sejak kecil, karena tuh udah dibiasakan sama ayah saya. Saya tuh dekat sama ayah saya, dekat sama semua anggota keluarga saya. Nah, tapi saya tuh sadarnya tuh waktu saya SMP, kayaknya karena saya jauh dari mereka jadi nggak memperhatikan saya, dan Iya. gimana ya, kayak nggak, mungkin menurut mereka tuh saya bisa mandiri gitu. Saya kan kalau jauh kan berarti saya mandiri kan Pak, saya apa itu sendiri, meskipun ada fasilitas mungkin dikasih uang sama orang tua, tapi kan pasti saya belanja saya sendiri dan lain-lain itu saya sendiri. Nah dulu tuh saya nggak mikirin kok saya tuh cemburu sama orang tua, sama kakak saya, karena saya mikir ya sama gitu loh perlakuannya. Tapi waktu saya SMP tuh saya mulai menyadari kalau mereka tuh beda, terus saya akhirnya banyak diam, saya akhirnya tidak banyak bercerita kepada orang tua saya, karena kalau saya ngomong pun pasti mereka tuh bakal kayak nyuruh saya tuh buat lebih lapang dada, lebih kayak ya udah sabar gitu aja Pak. Jadi saya tuh pernah waktu SMP awal-awal tuh waktu kelas 1 tuh saya masih coba telepon, masih coba kayak cerita-cerita apapun yang terjadi pada saya, tapi respon orang tua saya kayak cuma yang oh iya ya, terus gimana. Padahal saya tuh waktu SMP juga pernah diperlakukan yang tidak seharusnya dilakukan gitu Pak sama senior saya, tapi respon dari orang tua saya tuh ya udah kayak yang ya udah biasa aja. Jadi saya mikirnya ngapain saya cerita kalau saya nggak dapetin apa yang saya dapat, apa yang saya pengen gitu Pak. Jadi saya lebih banyak diam, saya lebih banyak kayak gak bercerita kepada mereka, saya jadinya lebih curhat kepada teman-teman saya. Udah Pak. Oh seperti itu. Oke Mbak Fatimah, jadi tingkah laku ataupun kebiasaan yang biasanya Mbak lakukan oleh Mbak Fatimah ke orang tua Mbak Fatimah itu berubah ya, yang mana awalnya Mbak Fatimah ini selalu bercerita kepada orang tua Mbak Fatimah, yang mana ini sudah terjadi dari kecil, dan Mbak Fatimah kebetulan dekat dengan ayah Mbak Fatimah, jadi ceritanya lebih mungkin dengan ayah Mbak Fatimah seperti itu Mbak Fatimah ya. Maaf. Kemudian juga ada kejadian mana di pondok, karena menerima pondok pastinya beberapa kali menghubungi ayah ataupun ibu Mbak Fatimah. Mbak Fatimah menceritakan kejadian di pondok itu seperti apa, kemudian hal yang di pondok itu seperti apa, kejadian-kejadian seperti apa. Namun nyatanya respon dari orang tua Mbak Fatimah itu biasa aja, kayak tidak ada excited buat mencari tahu kenapanya gitu ya. Dari situ juga Mbak Fatimah mulai kayak kenapa ya ayah atau ibu aku ini. Kemudian dari situ juga muncul kalau ya udah akhir-akhir ini nggak mau cerita lagi karena dari respon yang tidak sesuai dengan harapan Mbak Fatimah, seperti Mbak Fatimah ya. Gitu Mbak Fatimah. Kalau ketika pulang sendiri Mbak Fatimah, ketika kumpul di keluarga itu Mbak Fatimah apakah masih rasa kayak nggak mau cerita atau bagaimana? Iya Pak, masih sampai sekarang pun saya tuh jadinya jarang cerita sampai sekarang. Dari SMP tuh jadinya jarang cerita, saya akhirnya kayak banyak diemnya. Kalau ditanyain kayak ya udah jawab seadanya, nggak bakal cerita kalau nggak ditanyain dulu. Sampai ibu saya tuh kemarin tuh pernah kayak coba kamu telepon ayahnya tanyain kabarnya gimana, bla bla bla. Saya tuh jadi kayak malas, saya jadi kayak emang maksudnya ya udah kayaknya nggak ada efek apapun ya, meskipun saya ngapa-ngapain juga. Nah saya tuh lebih ngerasa cemburunya tuh karena kakak saya tuh sakit, terus ya udah Kak, itu tuh sampai bikin orang tua saya pasti kewalahan dong Kak itu. Nah di situ saya benar-benar kayak nggak boleh sama sekali menyenggol kakak saya, maksudnya kayak ngomong pun harus perhatiin gitu, ngomong harus perhatiin, dan kayak semuanya itu diatur. Kayak saya jadinya kayak yang nggak bebas untuk menceritakan apapun tuh. Jadi saya yang awalnya diem tuh makin diem, makin kayak ya udah males berdebat, males untuk menanggapi, jadinya saya ya udah gitu. Oke baik Mbak
Fatimah. Jadi sama aja ya ketika kumpul dengan keluarga Mbak Fatimah cenderung pasif di sana ya, nggak mau bercerita langsung kecuali ditanya seperti Mbak Fatimah. Dan ada momen juga dari Ibu Fatimah menyuruh Mbak Fatimah untuk menelpon ayah Mbak Fatimah untuk sekedar menanyakan kabar. Namun Mbak Fatimah kayak merasa males gitu ya karena kejadian yang kemarin yang merasa tidak ada balikan yang seharusnya, yang membuat Mbak Fatimah malas dengan ayah Mbak Fatimah, Mbak Fatimah. Kemudian kejadian juga yang mana menimpa kakak Mbak Fatimah, kakak Mbak Fatimah sakit, dan di sana juga Mbak Fatimah diharuskan buat gak boleh ngomong sembarangan dengan kakak Mbak Fatimah, memperlakukan kakak Mbak Fatimah dengan baik, kemudian gak boleh gak boleh menyenggol lah istilahnya, kalau istilahnya menyenggol yang membuat marah kakak Mbak Fatimah, Mbak Fatimah ya, sehingga dari situ juga Mbak Fatimah agak bebas untuk bercerita kepada orang tua Mbak Fatimah, Kak Fatimah ataupun yang lainnya seperti Mbak Fatimah. Apakah bisa dikatakan seperti Mbak Fatimah? Betul banget Bapak. Ketika Mbak Fatimah harus melakukan, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh nyenggol sembarangan, nggak boleh menyakiti hati kakak Mbak Fatimah, harus memahami kakak Mbak Fatimah, dan padahal di sana Mbak Fatimah juga ingin dipahami apa yang Mbak Fatimah rasakan pada saat itu. Yang saya rasakan sih, saya sebel sih Pak, sebel ke semua orang. Semua orang tuh kayak yang ayah saya, ibu saya, bahkan kakak saya yang pertama kan dia sudah nikah. Dia mau ngomong sama saya tuh pasti saya tuh udah seuzon, dia pasti bakalan menasihati saya buat kayak jangan berantem terus sama kakak saya. Kan saya sama kakak saya yang kedua itu emang sering berantem. Hal sekecil apapun tuh pasti kita tuh berantem. Nah saya tuh jadinya kayak ngerasa sebel, makin males, kecewa juga sih sama orang tua saya, karena maksudnya kan meskipun saya nggak sakit kan harusnya saya juga diperhatiin gitu Pak. Saya tuh sampai pernah waktu kakak saya sakit tuh saya tuh mikir kayak apa saya harus sakit dulu baru dapat perhatian gitu, karena semenjak sakit itu kakak saya tuh mau apapun tuh lebih diiyain lagi, kayak benar-benar misalnya dia meminta motor baru tuh langsung diiyain tanpa pertimbangan apa-apa. Padahal kan maksudnya wayangan bisa pakai hal yang lain gitu loh, motornya juga masih bagus, terus kayak ganti handphone lah, terus ntar kayak rayain ultah gede-gedean banget, itu kan kayak ya udah itu kan oke, itu pasti keinginan semua orang mungkin ya, cuma tuh langsung diiyain gitu Pak. Jadi Mbak Fatimah ketika di posisi itu Mbak Fatimah merasa sebel ya, karena sebel ke semua orang termasuk kakak pertama Mbak Fatimah, yang mana ketika kakak pertama ini ingin ngobrol dengan Mbak Fatimah ini cenderung seuzon, yang mana pastinya kakak ini ngomong kalau nggak boleh nyenggol kakak yang kedua, kayak ngomongnya dipelanin, disabarin gitu ya. Oke Mbak Fatimah, pada saat itu juga perhatian dari orang tua, keluarga Mbak Fatimah itu lebih condong ke kakak Mbak Fatimah yang kedua ketika sakit. Di situ ya, ketika sakit kakak Mbak Fatimah selalu diakan keinginannya seperti ingin beli motor, langsung dibelikan tanpa pertimbangan, ganti HP baru ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu Mbak Fatimah. Berbeda dengan Mbak Fatimah yang harus dipertimbangkan dulu oleh orang tua Mbak Fatimah seperti Mbak Fatimah. Nah dari situ juga Mbak Fatimah punya pikiran kalau apa aku harus sakit dulu ya baru diperhatikan. Iya betul Pak. Oke baik Mbak Fatimah, saya dapat memahami apa yang disampaikan Mbak Fatimah. Bapak ingin tahu dari Mbak Fatimah sendiri, rasa cemburu ini menurut Mbak Fatimah dikarenakan apa? Cemburu dikarenakan saya sendiri sih Pak kayaknya ya. Tapi saya cemburu tuh mungkin karena saya sendiri apa ya, saya juga nggak tahu deh karena siapa. Maksudnya karena saya dan karena lingkungan saya mendukung saya untuk berpikir seperti itu. Oke, gitu. Jadi pada intinya menurut Mbak Fatimah sendiri seperti itu ya, karena Mbak Fatimah sendiri. Iya. Oke, baik Mbak Fatimah, dari apa yang disampaikan Mbak Fatimah dari awal sampai sekarang, dari Bapak sendiri keyakinan rasa cemburu itu timbul karena memang Mbak Fatimah sendiri, bukan karena kakak Mbak Fatimah seperti ya. Mbak Fatimah muncul rasa cemburu itu karena Mbak Fatimah memiliki keyakinan bahwasanya Mbak Fatimah ini tidak memiliki
tidak diberikan perhatian penuh oleh orang tua Mbak Fatima dibandingkan kakak Mbak Fatima. Nah dari situlah muncul rasa cemburu kepada kakak Mbak Fatima seperti Mbak Fatima. Kakak bisa kan itu Mbak Fatima? Betul banget Pak. Oke Mbak Fatima. Jadi Mbak Fatima ini sudah sadar ya kalau rasa cemburu itu karena Mbak Fatima sendiri. Namun memaknainya tuh salah ya seperti itu ya. Bukan karena Mbak Fatima yang kurang apa ya kayak mempedulikan kakak Mbak Fatima ataupun kayak lebih aware lebih ke orang tua ataupun Mbak Fatima lebih memahaminya, namun keyakinan bahwasanya Mbak Fatima ini tidak diberikan apresiasi perhatian lebih dari orang tua Mbak Fatima seperti Mbak Fatima ya. Oke baik Mbak Fatima. Kemudian pikiran apa harus sakit dulu baru diperhatikan. Nah dari Mbak sendiri perasaan itu muncul karena Mbak Fatima bukan ingin sakit seperti ya, namun katanya ingin diperhatikan seperti itu ya Mbak Fatima ya. Apakah bisa seperti itu Mbak Fatima? Betul Pak, karena kan saya mikir kayak gitu karena saya waktu ngeliat karena saya sakit itu perhatian orang tua saya itu lebih banget Pak, saya juga pengen. Oke nih Mbak Fatima. Dari apa yang Mbak Fatima tadi, setelah Mbak Fatima punya pikiran itu, apa yang dilakukan Mbak Fatima setelah itu? Setelah saya berpikiran saya harus sakit dulu, baru saya dapat perhatian. Balik lagi sih Pak, saya bakalan kayak sebel sendiri, saya bakal lebih diem, dan saya nggak bakal ngomong-ngomong apa lagi ke mereka. Mbak Fatima. Jadi setelah pikiran itu muncul, Mbak Fatima lebih sebel kepada diri sendiri ya. Betul. Balik lagi seperti awal seperti Mbak Fatima ya. Mbak Fatima, Bapak ingin tahu apakah rasa cemburu itu masih berlangsung sampai Mbak ini mahasiswa sekarang? Kalau sekarang sih udah nggak terlalu ya Pak. Enggak ya. Cuma yang parah itu waktu saya SMA sih. Kalau waktu saya SMA itu kan waktu kakak saya sakit, jadi itu bener-bener kayak nyebelin banget, semua orang nyebelin gitu. Kayak saya bener-bener iri banget Pak. Tapi kalau sampai saat ini sih saya udah nggak terlalu cemburu lagi karena mungkin saya udah nggak berinteraksi lebih ya sama mereka, dan saya juga nggak terlalu melihat perbedaan yang jauh seperti itu karena kan saya juga sama-sama merantau dan dia juga merantau sekarang. Oke baik Mbak Fatima. Jadi sampai sekarang ya, namun berbeda rasa cemburunya seperti itu ya Mbak Fatima. Oke Mbak Fatima. Sebelumnya Mbak Fatima apakah pernah menyampaikan terkait keinginan Mbak Fatima kepada orang tua Mbak Fatima? Nggak pernah. Nggak pernah, karena nggak mau menyampaikan karena takut bercerita tadi seperti itu ya. Iya Pak, saya tuh jadinya kalau saya ngomong cemburu gitu ya, kayak iri nggak adil, pasti jawaban orang tua saya kan pasti kayak kita tuh nggak pernah beda-bedain kalian gitu. Saya tuh udah tahu jawaban kayak gitu tuh pasti, dan saya nggak mau dengan hal itu. Dan karena kalau saya tanya lagi dan saya udah tahu jawabannya kayak gitu, saya makin malas gitu. Oke baik Mbak Fatima. Saya nggak cerita. Sampai sekarang nggak bercerita Mbak Fatima. Jadi Mbak Fatima harus memahami terus menerus. Betul. Sampai sekarang. Iya betul banget. Oke baik Mbak Fatima. Capek Mbak Fatima ya. Capek banget. Capek banget ya Mbak Fatima. Pasti kesal juga karena harus memahami seseorang, padahal kita perlu dipahami juga dengan orang-orang seperti Mbak Fatima ya. Betul. Oke baik Mbak Fatima. Dari Mbak Fatima apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak Fatima? Udah sih Pak, saya udah sih kayaknya itu aja yang bikin saya cemburu. Sebenarnya banyak banget tapi ya ceritanya sama aja pastinya. Setiap saya misalnya berdebat sama kakak saya yang bukan disalahin sih, tapi kayak yang lebih dikasih penjelasan lebih itu saya gitu kan, berarti kan saya langsung saya yang salah gitu. Padahal menurut saya ya ya mungkin kakak saya yang salah ya, kalau saya dari saya sendiri kakak saya yang salah lah, orang dia yang ganggu saya gitu. Tapi yang dikasih penjelasan lebih itu saya, terus kayak yang udah gitu deh. Saya kayak disuruh untuk mengerti terus. Oke baik Mbak Fatima. Jadi Mbak Fatima ini selalu dinasihati berlebihan dengan orang tua Mbak Fatima atau mungkin kakak pertama Mbak Fatima ya. Padahal yang salah itu menurut Mbak Fatima sendiri adalah kakak kedua Mbak Fatima. Namun nyatanya yang selalu dinasihati buat nggak melakukan yang berlebihan itu Mbak Fatima sendiri. Dari situ Mbak Fatima mulai kesel kayak ngapain sih, kan bukan aku yang salah seperti Mbak Fatima ya. Iya Pak, dan dari mereka tuh pasti kayak kalau kakak saya yang pertama tuh ngomongin kayak pasti udah adik kan, kamu kan tahu kamu tuh kayak gitu, emang keras kepala, emang gak bisa dikasih tahu, udah kamu ngalah aja kan. Saya makin sebel ya. Jadi ya udah saya makin apa sih gitu. Mbak Fatima, saya dapat memahami apa yang disampaikan Mbak Fatima tadi.
Dari Mbak Fatimah sendiri apakah ada yang mau disampaikan lagi? Udah Pak. Oke, baik Mbak Fatimah, kalau sudah, Mbak Fatimah apakah mempunyai inisiatif untuk menyampaikan pendapatnya lagi kepada orang tua Mbak Fatimah di luar tadi Mbak Fatimah tidak ingin menyampaikan pendapatnya atau belum menyampaikan pendapatnya, atau Mbak Fatimah sudah ada cara nih buat bisa yakin untuk menyampaikan pendapatnya ke orang tua Mbak Fatimah, atau mungkin kakak pertama Mbak Fatimah? Ya mungkin waktu dekat ini ya Pak, saya masih belum berani untuk ngomong hal ini kepada Iya. orang tua. Tapi kalau ke kakak saya yang pertama, saya mungkin bisa mempertimbangkan hal itu. Iya. Kayak mungkin saya bakal ngomong karena kan sama-sama anak gitu ya Pak. Iya. Mungkin bakalan paham bagaimana rasanya tidak diperhatikan atau bagaimana. Kalau untuk ngomong ke orang tua saya itu kayaknya enggak deh. Oke, berarti Mbak Fatimah sudah ini ya punya cara buat mengasah itu dengan cara berkomunikasi dengan kakak pertama Mbak Fatimah, yang mana posisinya juga sama seperti Mbak Fatimah sebagai anak, dan mungkin dengan bercerita dengan kakak pertama Fatimah bisa sama-sama mengerti lah kondisi Mbak Fatimah sekarang, Mbak Fatimah. Namun dengan orang tua masih belum ingin bercerita seperti Mbak Fatimah. Tapi apakah pernah menyampaikan sedikit saja kepada orang tua Mbak Fatimah, kayak menyinggung sesuatu, kayak aku juga ingin dilakukan seperti itu kepada orang tua Mbak Fatimah? Pernah, tapi bukan gitu kata-katanya. Kayak Gimana? saya tuh ngomongnya kayak masa selalu mbak terusan digituin. Iya. Nah tapi itu saya nggak nge-spill, aku kan juga pengen tuh enggak, karena ya itu saya mungkin gengsi ya Pak. Saya kayak nggak mau terlihat lemah gitu. Jadi saya cuma ngomong kayak, ya masa ini kayak pernah tuh saya nggak diizinin untuk keluar Pak. Saya tuh kalau keluar pasti diteleponin, Oh, saya iya. tuh sebel kan. Terus waktu nyampe rumah saya dimarahin karena pulangnya telat katanya, padahal nggak ada kesepakatan awal kita tuh pulangnya jam berapa gitu Pak. Terus saya lihat kakak saya tuh sebelum maghrib. Nah peraturan keluarga saya itu kok sebelum maghrib tuh nggak boleh di luar. Iya. Maksudnya ya harus di rumah tuh jam 5 harus di rumah, nanti kalau mau keluar lagi ya habis maghrib, dan itu tuh nggak boleh jauh-jauh. Nah gap saya dan kakak saya itu cuma 5 tahun. Oh iya. Maksudnya kayak ya nggak jauh-jauh banget ya Pak ya, 5 tahun. Nah saya tuh pernah dimarahin kan karena pulangnya lah lama. Terus saya lihat mana ya kakak saya ya, kok nggak ada di rumah, ternyata dia masih keluar. Dan saya langsung kayak ngomong, itu loh mau juga di luar, tapi kenapa nggak dimarahin, adik tuh udah dimarahin. Terus saya langsung banting pintu. Nah itu saya dimarahin karena Iya. katanya nggak sopan sama orang tua kan. Iya. Kayak gitu. Terus ya udah saya kan sebel ya, karena kakak saya tuh nggak telepon, ternyata cuma 5 menit sekali. Gimana sekali? Iya Pak, beneran 5 menit sekali Pak. Saya tuh kan sebel ya, lagi lihat teman gitu kan kayak kesana saya nggak boleh main. Terus saya tuh selalu disuruh mainnya di rumah teman-teman saya, karena kakak saya tuh boleh ke pantai, sore-sore boleh ke pantai. Meskipun dimarahin pun kakak saya tuh ngakuin, dan itu nggak dimarahin lagi, ya udah iya kan aja. Itu saya makin sebel sih. Oke, baik. Jadi Mbak Fatimah pernah menyampaikan ya ke orang tua Mbak Fatimah, namun dengan perkataan yang berbeda seperti yang disampaikan Bapak tadi. Mbak Fatimah cenderung kenapa sih harus aku, kakak juga melakukan seperti itu. Yang mana kejadiannya seperti yang disampaikan Mbak Fatimah tadi, ketika jam pulang yang melebihi batas waktu, Mbak Fatimah cenderung dimarahi, berbeda dengan kakak Mbak Fatimah yang selalu dipahami oleh orang tua Mbak Fatimah, kayak mungkin ada urusan atau apa, namun Mbak Fatimah selalu dimarahi, dan akhirnya Mbak Fatimah merasa kesal, marah, dan akhirnya membanting pintu ketika masuk kamar Mbak Fatimah, Mbak Fatimah ya. Oke, baik Mbak Fatimah, Mbak memahami apa yang dirasakan Fatimah saat itu. Dari kejadian tadi, apakah ada kejadian lain yang membuat Mbak Fatimah itu merasa cemburu lagi dari kakak Mbak Fatimah? Udah sih Pak. Sudah cukup. Oke, baik. Apakah ada yang disampaikan lagi dari Mbak Fatimah? Sudah. Oke, dari Mbak Fatimah. Jadi Bapak izin menyimpulkan ya terkait apa yang disampaikan Mbak Fatimah tadi. Jadi perasaan cemburu itu timbul karena adanya kurang perhatian dari orang tua Mbak Fatimah, yang mana orang tua Mbak Fatimah lebih condong memperhatikan kepada kakak kedua Mbak Fatimah, entah itu kakaknya ingin keluar, ingin sesuatu, itu selalu dipihakkan, berbeda dengan Mbak Fatimah yang selalu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh orang tua Mbak Fatimah. Kemudian dari situ juga membuat Mbak Fatimah ini menjadi seorang yang lebih pasif di keluarga Mbak Fatimah, dan juga lebih tertutup, yang mana Mbak Fatimah tidak ingin bercerita secara berlebih sebelum Mbak Fatimah ditanya oleh seorang di keluarga Mbak Fatimah. Kemudian
dari situ juga Mbak Fatima ini memiliki pemikiran kayak aku harus sakit terlebih dulu baru diperhatikan seperti Mbak Fatima. Oke, baik Mbak Fatima. Dari apa yang disampaikan tadi, apakah Mbak Fatima mau ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, Bapak ingin memberikan beberapa pekerjaan rumah ya untuk Mbak Fatima sendiri. Jadi pekerjaan rumahnya nggak terlalu berat ya. Coba Mbak Fatima secara pelan-pelan menyampaikan rasa keinginan Mbak Fatima kepada Mbak Fatima itu secara pelan saja, secara halus, secara berdua dengan ibu Mbak Fatima mungkin, ataupun ayah Mbak Fatima yang lebih dekat dengan Mbak Fatima, bisa menyerahkan perasaannya itu bagaimana, agar Mbak Fatima ini tidak terus-terusan harus memahami perasaan orang lain, terus-terusan kayak melakukan apa yang diinginkan orang lain dibandingkan memahami diri Mbak Fatima sendiri. Seperti Mbak Fatima ya, apakah ya dapat dipahami Mbak Fatima? Apakah yang ditanyakan? Enggak sih. Oke, baik Mbak Fatima. Dari Mbak Fatima sendiri apakah disampaikan lagi? Sudah Pak. Sudah cukup. Oke, baik, karena sudah cukup, seperti kesepakatan awal kita bahwasanya sesi ini hanya selama 45 menit saja, dan Mbak Fatima dirasa sudah cukup untuk menyampaikan permasalahannya ya. Apakah kita dapat sepakati untuk akhiri sesi konseling hari ini? Bisa. Oke, baik, karena sudah disepakati ya, sebelum kita sepakati, saya ingin mendengar nih apa yang sudah dirasakan Mbak Fatima setelah mengikuti sesi konseling hari ini. Yang saya rasakan sih akhirnya saya lega ya Pak. Lega karena saya akhirnya bisa ngomongin hal ini meskipun gak ke keluarga saya langsung. Saya lewat Bapak dulu. Itu mungkin sebagai tahap awal saya untuk lebih berani dalam mengerjakan tugas dari Bapak tadi, yang saya lebih perlahan-lahan untuk ngomong ke orang tua saya. Saya juga lebih diperhatikan oleh Bapak karena Bapak dari tadi mendengarkan saya dan memberikan wawasan baru kepada saya bahwasanya saya nggak perlu sakit dulu untuk dapat perhatian itu gitu. Baik Pak Fatima, kalau Mbak Fatima sudah lebih lega ya, alhamdulillah, dan juga Mbak Fatima sudah merasa lebih diperhatikan pada sesi konseling hari ini juga alhamdulillah. Oke, apakah ada yang bisa disampaikan lagi Mbak Fatima? Sudah Pak. Oke, dan jika tidak ada, terima kasih ya Mbak Fatima sudah bercerita kepada Bapak. Tidak perlu khawatir bahwasanya cerita ini akan tersebar kemana-mana, karena seperti yang disampaikan di awal tadi, Bapak akan menjunjung tinggi asas kerahasiaan pada sesi konseling hari ini. Baik. Oke, mungkin itu saja ya sesi konseling kita hari ini. Terima kasih Mbak Fatima sudah sempat datang ke sini, dan selanjutnya Mbak Fatima bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas dan juga bisa menerapkan PR yang sudah disampaikan Bapak pada hari ini, Mbak Fatima ya. Oke, Mbak Fatima, terima kasih sudah hadir. Boleh bisa meninggalkan. Terima kasih juga Pak. Makasih ya Pak. Iya. Bingung ya? 47 menit. Bingung aku. Kenapa bingung?